Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu 5 sesudah Pentakosta, hari ini kita mengucap syukur atas HUT ke-39 Yayasan Pendidikan GPIB. HUT ke-18 Yayasan Kesehatan GPIB dan HUT ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi ucapan syukur yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam ibadah syukur ini akan diberitakan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Hari terus berganti, dan sampai saat ini kita masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Keadaan ini menempa kita untuk kembali menata hidup dalam tatanan yang baik dengan sesama dan alam semesta. Menghangatkan bahkan menghidupkan kembali kasih dalam relasi yang mulai bahkan telah renggang dengan Sang Pencipta, sesama manusia dan alam semesta. Hidup kita ditata untuk memasuki dan menerapkan pola pikir dan pola laku hidup normal baru. Pola laku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri atau kelompok, tetapi kepentingan semua orang demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Dunia pendidikan di masa pandemi virus corona saat ini diperhadapkan pada tantangan yang berat. Di satu sisi, tenaga didik dari berbagai latar belakang dan daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas dan berinovasi agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Di sisi lain, anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Orang tua pun mengalami tekanan yang tidak kalah beratnya. Orang tua harus mengatur waktu, tenaga bahkan pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, dan menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini. Namun, bila kita membuka mata untuk melihat sekeliling kita, kita pun melihat realitas yang membuat hati teriris. Tidak sedikit orang tua, para guru, dan anak-anak yang tidak mampu bersaing dalam inovasi dan fasilitas. Mereka harus terpinggirkan. Orang tua yang terbatas dalam ekonomi harus menelan pil pahit karena tidak mampu memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar saat ini. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi. Mari merenung sejenak. Di saat syukur terlantung
untuk kasih setia Tuhan atas Yayasan Pendidikan GPIB. Sudahkah kita melakukan karya-karya nyata melalui pendidikan sehingga GPIB dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang tua, tenaga didik, dan anak didik yang ada di dalam persekutuan GPIB maupun di luar GPIB yang terpinggirkan dan terabaikan? Sudahkah Yayasan Pendidikan GPIB mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa? Dunia kesehatan pun yang adalah salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat pun mengalami tantangan dan gumul yang berat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya, khususnya pada saat ini ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan resiko kemungkinan besar dapat terpapar virus corona. Harus berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia, sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. Situasi ini begitu berat, seperti memakan buah simalakama, suatu tantangan iman yang sungguh nyata, berdiri pada tapal batas keputusan, memperhatikan dan peduli pada sesama ataukah diri sendiri. Hati nurani diketuk untuk jujur pada diri sendiri, tertunduk dalam diam, menghitung jemari dalam kepedihan. Sesulit apapun keputusan harus diambil, menengadah dan menatap. Begitu banyak jiwa yang terkapar, yang membutuhkan uluran tangan. Mereka berteriak dalam kepedihan yang dalam, menengadah, menatap sang Kalik. Ada kekuatan yang luar biasa untuk bangkit, berkarya menyalurkan kasih Kristus bagi banyak orang. Dalam keyakinan dan pernyataan, sempurna atas anak-anaknya. Itulah realitas di mana Allah sedang menata kehidupan umatnya dan dunia untuk kembali kepada nilai-nilai kasih yang hakiki. Di hari yang penuh syukur ini, mari merenung sejenak. Apakah GPIB melalui Yapendik, Yankes, dan Yadia telah menjadi saluran kasih Kristus yang nyata bagi warga GPIB dan bangsa Indonesia? Sudahkah jemaat-jemaat GPIB menyatakan kasih Kristus bagi warganya yang mengalami keterbatasan dalam dunia pendidikan, kesehatan, spiritual, dan ekonomi? Tidak ada kata terlambat untuk menyatakan kasih Kristus. Berjuanglah bersama Tuhan dan temukanlah makna kasih dalam realitas hidup. Mari berdiri, beribadah kepada Tuhan, bersyukur atas kasih setianya atas hidup kita. Kita mengagungkan Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Allah yang agung, Maha Esa.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama tapiskan ibadah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 18 yang mengatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami datang bersujud di hadirat-Mu membawa ucapan syukur kami dalam pujian dan doa. Bahkan kami merindukan sapaan kasih-Mu bagi kami melalui kebenaran firman yang akan ditaburkan. Sungguh Tuhan, Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan dalam kelemahan, kerapuhan, dan ketidaksetiaan kami, Tuhan hadir dan tetap mengasihi, mengampuni, menopang bahkan membarui hidup kami. Ya Tuhan, Engkau selalu ada dalam setiap gumul dan juang hidup kami. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, bahkan maut sekalipun. Bimbinglah kami untuk selalu bersyukur melalui karya-karya nyata, baik sebagai pribadi maupun gereja. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing kami untuk memiliki kepedulian kepada mereka yang hidup dalam keterbatasan dan kemiskinan hati, materi, spiritual. Sehingga dalam hidup bergereja juga berbangsa terwujud suatu keseimbangan yang mendatangkan sukacita, damai, dan kesejahteraan. Kami menyerahkan hidup kami dalam pekan ini. Kiranya kami mampu menjadi penceria kasih Kristus melalui karya layan yang nyata dan menyentuh setiap orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan syukur dan terima kasih kami karena Engkau telah membimbing kami untuk duduk di hadapan-Mu, menyediakan diri merenungkan firman-Mu. Karena kami sadar firman-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami dan menerangi jalan dan pikiran kami. Kami mohon hikmat Tuhan menolong kami agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Bimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-16. Marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 berkata, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan pada para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok.
Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, generasi penerus adalah masa depan kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa. Oleh karena itu harus dipersiapkan dengan baik dan serius. Ketika kita tidak serius mempersiapkan generasi penerus kita, maka sebenarnya kita sedang mempersiapkan masa depan kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa yang rapuh dan tidak kokoh. Kita dapat belajar dari sejarah perjalanan iman bangsa Israel di zaman Yosua dan berikutnya. Yang pertama, hakim-hakim memberikan kepada kita informasi bahwa ketika Yosua selaku pemimpin Israel mati, terputuslah mata rantai kepemimpinan dari generasi Yosua dan generasi setelahnya, yang menyebabkan bangsa Israel di zaman hakim-hakim tidak mengetahui cerita ataupun sejarah iman perjalanan Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tradisi lisan yang telah dimulai sejak zaman Musa dalam kehidupan keluarga Israel tampaknya tidak dijaga dan dipelihara. Sehingga cerita perjalanan iman Israel dari gagal sampai sukses, dari jatuh dan bangun kembali, dari dalam gelap sampai kepada kehidupan yang terang, tidak didengar oleh generasi setelah Yosua. Perjuangan dan pergumulan untuk menghadapi raja-raja Kanaan menang ketika kuasa Tuhan menjadi yang utama dan andalan, kalah ketika mengandalkan kekuatan manusia. Dan dalam pimpinan Tuhan, tanah Kanaan dapat diduduki. Tradisi lisan ini adalah perintah Allah bagi Israel ketika mereka berada di Gunung Sinai menerima 10 perintah Allah melalui Musa. Melalui pengalaman iman, perjalanan dari Mesir ke Kanaan membuat bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Namun ketika generasi Yosua, setelah generasi Yosua, mereka tidak mengalami perjalanan iman itu. Generasi ini sudah menikmati kemakmuran dan kesejahteraan di tanah Kanaan. Generasi ini adalah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Terputusnya mata rantai kepemimpinan terjadi dalam kehidupan masyarakat Israel. Yosua tidak mempersiapkan penggantinya untuk membimbing Israel. Israel tidak memiliki pemimpin untuk menghadapi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan Israel berada dalam keadaan yang kritis. Saudara, belajar dari pengalaman Israel, kita perlu mempersiapkan generasi penerus dengan serius melalui cara membangun keluarga pencerita. Bangunlah keluarga pencerita. Keluarga adalah pencerita yang alamiah. Alkitab adalah sebuah cerita yang penuh dengan kesaksian hidup dari keadaan yang aman-aman saja sampai kepada kondisi manusia yang dilanda bencana dan dalam keadaan yang putus asa. Melalui Alkitab, orang beriman mengetahui jati dirinya sebagai orang Kristen. Tradisi lisan yang dipelihara dalam hidup berkeluarga merupakan metode untuk mengajar anak-anak tentang Tuhan dalam menghadapi realitas. Pesan moral yang terkandung dalam cerita-cerita itu akan menguatkan setiap anggota keluarga
dalam menghadapi keadaan yang sangat sulit, salah satunya misalnya bencana. Tradisi cerita juga membantu setiap anggota keluarga mengungkapkan perasaan atau emosi yang positif maupun negatif dengan cara yang benar kepada anggota keluarga yang lain, dan itu akan menolong anggota keluarga untuk mengatasi perasaan-perasaan negatif yang mereka miliki. Menceritakan pengalaman pribadi dan mengaitkannya dengan firman Tuhan akan menolong setiap anggota keluarga untuk memiliki iman yang kokoh dan tahu sikap apa yang harus dikembangkan. Melalui tradisi lisan, cerita-cerita, setiap anggota keluarga memahami dirinya sendiri dalam hubungan dengan satu-satunya Allah yang benar. Saudara-saudara, ada 3 tahap cerita yang disampaikan dalam keluarga, yaitu cerita-cerita pribadi, cerita-cerita leluhur, dan cerita-cerita Alkitab. Melalui metode ketiga cerita ini, maka setiap anggota keluarga dapat bertumbuh secara emosional dan spiritualitas. Ketika keluarga pencerita ini dikembangkan dalam kehidupan keluarga saudara, maka setiap anggota keluarga akan memperoleh penguatan dan memiliki antusiasme dalam menjalani kehidupan. Tiap-tiap anggota termotivasi untuk melakukan firman Tuhan yang dibahas secara lisan berkaitan dengan kehidupan yang dialami oleh tiap-tiap anggota. Inilah cara mewariskan nilai-nilai Kristiani yang harus dilakukan orang tua masa sekarang. Hal yang kedua, saudara-saudara, akibat dari mata rantai tradisi lisan dan kepemimpinan yang terputus, maka mata hati mereka hanya tertuju kepada Allah bangsa Kanaan, yakni Baal dan para Asitoret. Hati mereka terpaut hanya pada Baal. Segala sesuatunya dilakukan hanya untuk Baal dan para Asitoret. Sebenarnya siapa itu Baal dan Asitoret? Saudara-saudara, Baal adalah dewa kesuburan yang berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen. Baal adalah anak El, dewa tertinggi dengan dewi laut Asera, yang dikenal juga dengan nama Asitoret. Asitoret mendukung Baal ketika meminta kekuasaan dan kekuatan pada El. Dan istilah Asera itu juga dipakai untuk tugu, tiang, atau pohon berhala yang dipasang sebagai simbol kesuburan. Generasi ini menyembah Baal dan sibuk membangun relasi iman dengan dewa-dewa Kanaan tersebut karena mereka yakin bahwa Baal dan Asitoret dapat mendatangkan kesejahteraan hidup dan dapat diandalkan. Baal yang senantiasa diyakini oleh mereka menolong mereka untuk menghadapi keadaan yang sulit dan dalam penderitaan. Saudara-saudara, kondisi dan keadaan ini pun dapat dialami oleh generasi penerus kita jika kita mengabaikan tanggung jawab untuk menjadikan keluarga sebagai keluarga pencerita. Oleh karena itu, asahlah mata hati untuk menjadi teladan bagi generasi muda. Jangan pernah saudara mengatakan, tidak ada waktu, aku sibuk dengan keluarga Anda atau keluarga saudara. Karena itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan agar saudara tidak berbuat apa-apa untuk keluarga saudara. Dalam konteks spiritualitas, kalau saudara seorang kepala keluarga, berikanlah hati saudara untuk keluarga saudara. Dengan memberikan perhatian pada pertumbuhan iman anak-anak saudara. Apa gunanya saudara memiliki anak yang jenius dan pintar? Tapi kalau tidak disertai dengan kecerdasan emosional dan spiritualitas yang baik dan juga moralitas yang baik, maka kepandaiannya bisa saja bukan untuk membangun kehidupan, tetapi untuk merusak. Anak-anak lebih membutuhkan kasih sayang orang tua. Karena itu saudara-saudara, bangunlah mesbah keluarga, agar anak-anak mengalami pertumbuhan iman yang sehat, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambing oleh nilai-nilai zaman.
Mother Teresa mengatakan dan bersaksi kepada kita, cinta itu dimulai dari rumah, dan cinta bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan kita. Dia pun bersaksi kepada kita dan menyatakan kepada kita, setialah pada hal-hal kecil, karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, ketika mata hati Israel hanya tertuju pada Baal, maka mata iman mereka pun hanya melihat pada kuasa dan kehebatan Baal, bukan pada Allah. Cara dan pilihan hidup Israel ini menyakiti hati Tuhan. Israel tidak menjaga kekudusan hidup sebagai umat pilihan dengan moralitas hidup yang tidak baik. Hati mereka terpaut kepada Baal. Itulah peta hati generasi setelah Yosua. Tindakan mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan dan meremehkan keselamatan yang sudah Tuhan lakukan atas kehidupan mereka sejak masa lampau. Tindakan mereka mendatangkan konsekuensi serius dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan marah dan Israel harus menerima konsekuensi dari kemarahan Tuhan. Apa itu? Mengalami kesengsaraan yang hebat, hidup dirampok oleh bangsa lain, musibah demi musibah akan menimpa mereka. Mereka selalu gagal dalam perjuangan menghadapi bangsa-bangsa di sekitar. Hanya dengan pertolongan Tuhan, Israel dapat diselamatkan dari kesengsaraan mereka. Belas kasihan Tuhan ditunjukkan dengan mengangkat para hakim untuk berkarya bagi Tuhan. Hakim di zaman generasi ini bertugas memimpin bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa di sekitar dan menolong bangsa Israel untuk kembali beriman kepada Tuhan. Agar mata iman mereka hanya memandang dan tertuju pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman Israel, hendaklah kita persiapkan generasi pewaris dengan mengajarkan peka 3 mata, yaitu mata rantai, mata hati, dan mata iman. Anak-anak kita adalah generasi pewaris masa depan kehidupan keluarga, gereja, dan bangsa. Mereka perlu dilatih untuk menjadi pemimpin-pemimpin dari sejak kecil dengan memberikan tugas-tugas yang kecil yang membuat mereka terlatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bahwa mereka untuk memiliki hati yang selalu terpaut pada hati Tuhan melalui mezbah keluarga dengan mengembangkan tradisi lisan saat duduk bersama merenungkan firman Tuhan. Hati yang terpaut pada Tuhan akan menolong anak-anak kita untuk memiliki mata iman yang tertuju hanya pada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak pengajaran palsu. Tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang menggoda generasi muda untuk meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada apa yang terlihat secara kasat mata. Namun, bila mata iman mereka hanya tertuju pada Tuhan, maka mereka menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, sehingga hidup hanya untuk memuliakan Tuhan melalui perbuatan atau karya. Hari ini kita mensyukuri HUT Yapendik, HUT Yadia, dan HUT Kesehatan yang memotivasi kita mempersiapkan generasi penerus untuk membangun masa depan keluarga, gereja, dan bangsa. Saudara-saudara, semoga firman Tuhan ini memotivasi kita dan menolong kita untuk serius membangun generasi pewaris yang peka terhadap 3 mata. Tuhan memberkati.
Amin. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut, tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kaku hati, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudara-saudara, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami harus mewariskan nilai-nilai Kristiani pada anak-anak kami dengan serius. Baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai pelayan, baik sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan percaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, agar senantiasa menjadi anak-anak yang selalu mengingat akan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami, Tuhan memberkati. Tuhan menopang dan menolong para pimpinan bangsa kami. Agar mereka, Tuhan beri hikmat untuk bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan atas setiap persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga mereka memikirkan kesejahteraan masyarakat. Kami berdoa dalam kehidupan bergereja. Kami bersyukur bahwa hari ini
kami dapat merayakan HUT, Yapendik, Yadia, dan kesehatan. Kiranya Engkau menolong gereja Tuhan untuk mempersiapkan generasi muda melalui pendidikan, yang juga merupakan bagian memberikan kontribusi bagi negara dalam mempersiapkan generasi bangsa. Kau berkati para pengurus Yapendik dari pusat sampai cabang-cabang, agar mereka tetap semangat di tengah-tengah berbagai macam tantangan dalam kehidupan pelayanan dan pengembangan sekolah-sekolah Yapendik GPIB. Mendoakan juga Yayasan Diakonia. Tuhan memberkati setiap program-program yang dibuat untuk pengembangan, peningkatan ekonomi keluarga, ekonomi gereja, maupun pengabdian pada masyarakat. Tuhan tolong supaya melaluinya gereja Tuhan GPIB dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Begitu juga dengan kesehatan. Yayasan Kesehatan, biarlah Tuhan memberkati juga dengan pergumulan yang ada pada saat ini, agar mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah gumul yang sedang dihadapi. Kami menyerahkan akan setiap kerinduan kami melalui ketiga yayasan ini, sehingga kami senantiasa menjadi gereja yang sungguh nyata hadir dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa negara. Mendoakan setiap kami, Tuhan memberkati kami, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan tengah-tengah kehidupan keluarga kami, untuk selalu menceritakan kasih dan kemurahan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai, dan banyak orang dapat memahami dan mengerti kasih sayang Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami. Kami mendoakan akan saudara-saudara kami yang bergumul karena kondisi tubuh yang lemah, yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, yang bergumul karena kondisi ekonomi. Tuhan menolong supaya tetap memiliki pengharapan dan berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia pribadi maupun keluarga, berkatilah mereka. Pun bagi mereka yang mengalami keberhasilan dalam hidupnya, mampukan mereka untuk bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka melihat hidup ini adalah anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Tolong kami di tengah-tengah keberadaan kami saat ini untuk terus berjalan bersama-sama dengan-Mu, menggapai kehidupan masa depan kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu. Jangan
Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Marilah memberi persembahan dengan hati yang penuh sukacita sambil bernyanyi dari Gita Bakti nomor 77 baitnya yang pertama. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, ialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari setiap berkat yang kami terima dari-Mu, sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Kami mohon, terimalah persembahan ini, berkatilah agar persembahan ini dapat dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan kasih-Mu dalam setiap karya layan kami kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Seriuslah dan tekunlah membangun generasi pewaris keluarga, gereja dan bangsa yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Generasi yang peka tiga mata, mata rantai, mata hati, dan mata iman. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Saudara-saudara,
angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.